Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ria Amelia Arifin. Hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, yaitu genetika dan pewarisan sifat. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa pada warna mata ayah atau ibu kita mirip? Atau mengapa ada penyakit yang tertentu yang secara turun-temurun dalam keluarga? Oleh karena itu, kita akan mempelajari mengenai genetika dan pewarisan sifat yang berkaitan dengan ilmu genetika, dan dalam video ini kita akan mengulasnya secara perlahan-lahan. Baik, sebelum memasuki genetika dan pewarisan sifat secara mendalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu genetika. Jadi, genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari bagaimana sifat makhluk hidup diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini semua berpusat pada gen. Gen yaitu unit instruksi DNA yang menentukan ciri-ciri kita, seperti pada warna rambut, tinggi badan, bahkan kerentanan terhadap penyakit. Adapun konsep dasar dalam pewarisan sifat. Mari kita ambil contoh dari warna mata atau contoh warna rambut. Oke, kita akan mengambil contoh pada warna mata. Jadi, jika seorang ayah memiliki warna mata coklat dominan dan ibu berwarna mata biru resesif, kemungkinan besar anaknya akan berwarna apa? Matanya. Jadi teman-teman sekalian, kemungkinan besar anaknya akan memiliki warna coklat. Mengapa? Karena gen dominan akan mengalahkan gen resesif. Akan tetapi, ingat teman-teman sekalian bahwa gen resesif tetap bisa muncul di generasi berikutnya. Contohnya saja, jika anak dari kedua orang tua sebelumnya menikah dengan keturunan lain, kemudian kedua insan ini saling menyatu dan memiliki anak atau keturunan atau cucu dari ibunya. Si cucu ini maka akan memiliki mata berwarna biru yang diturunkan oleh si nenek. Oleh karena itu, gen resesif ini tetap bisa muncul di generasi berikutnya. Oke, kemudian penyakit genetik dan aplikasi modern saat ini. Saat ini, beberapa penyakit seperti hemofilia atau fibrosis kistik disebabkan oleh kelainan genetik. Dengan memahami materi genetika ini, ilmuwan kini bisa mengembangkan terapi atau tes DNA untuk deteksi dini. Bahkan, teknologi seperti CRISPR memungkinkan kita untuk mengedit gen dan untuk mengobati penyakit genetika. Jadi teman-teman sekalian, genetika bukan hanya teori, akan tetapi ia dalam diri kita dan keluarga setiap hari. Dengan memahami genetika, kita bisa lebih sadar akan kesehatan dan pewarisan sifat biologis kita. Jika kalian tertarik mendalami dan mencek deskripsi untuk referensi lebih lanjut, mari kita ikuti video ini mulai dari tahap awal hingga tahap akhir. Next, kita lanjut ke video berikutnya yang telah menunaikan replikasi. Nah, selanjutnya ada telomer, di mana telomer ini adalah sebutan lain yang digunakan untuk membuktikan bagian ujung jari pada kromosom. Di mana telomer ini memiliki fungsi menjaga agar DNA tetap pada bagian ujung dan tak terurai serta mencegah adanya pertemuan antara satu lengan dengan lengan kromosom yang lainnya. Nah, selain itu, fungsi dari telomer ini adalah agar kromosom dapat terlindungi dari ancaman yang bisa saja terdapat dari luar lingkungan. Nah, selanjutnya ada kromomer. Kromomer ini merupakan struktur yang berbentuk seperti manik-manik, di mana kromomer ini sendiri adalah akumulasi yang berasal dari materi kromatin. Nah, jadi kromomer ini dapat terlihat dengan jelas di kromosom politen dan saat interfase. Oke, selanjutnya ada satelit.
Jadi satelit ini adalah bagian dari kromosom yang memiliki bentuk bulatan dan berada pada ujung lengan kromatid. Nah, satelit ini sendiri dapat terbentuk karena adanya kontriksi sekunder yang ada pada daerah tersebut. Nah, itulah penjelasan tentang kromosom. Selanjutnya kita masuk ke DNA. Nah, jadi materi genetik DNA ini merupakan suatu asam nukleat yang merupakan bagian dari penyusun gen di dalam inti sel. Nah, DNA dapat menyimpan segala informasi biologi yang ada pada makhluk hidup serta beberapa virus lainnya. Oke, jadi ada dua macam basa yang menyusun penyusun dari DNA, yaitu ada basa purin dan basa pirimidin. Di mana dua rantai penyusun ini saling berkaitan pada bagian basa yang disebut dengan basa nitrogen. Oke, nah sebagai bagian dari materi genetik ada beberapa fungsi dari DNA yang sangat berguna. Dimana yang pertama, DNA ini sebagai pembawa informasi. Informasi apa? Nah, jadi DNA pada dasarnya merupakan materi yang sangat penting untuk mendapatkan informasi. Hal ini biasa kamu dapatkan jika kamu melakukan penelitian lebih lanjut ya. Nah, jadi penggunaan DNA sebagai informasi penting ini bisa berguna untuk membantu mengidentifikasi kasus kematian misalnya, atau kasus pertukaran anak. Nah, ini bisa diidentifikasi melalui DNA. Atau kasus pembunuhan yang tidak diketahui identitasnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi dengan begitu penegak hukum bisa melakukan banyak informasi atau bisa mencari informasi untuk mengetahui siapa pelaku dari korban melalui DNA. Nah, yang kedua, berperan dalam duplikasi diri. Nah, jadi DNA dalam materi genetik ini juga memiliki peran yang cukup penting sebagai duplikasi diri atau pewarisan sifat. Hal ini bisa sangat terlihat apabila kamu memiliki sifat yang sama dengan orang tua kamu, dengan ayah atau dengan ibu atau dengan nenek kamu. Itu karena diturunkan melalui DNA. Nah, selanjutnya sebagai ekspresi informasi genetik. Nah, jadi DNA ini memiliki banyak fungsi yang sangat berguna. Salah satunya berfungsi untuk mengontrol perilaku dan pengembangan dari suatu organisme. Hal ini bisa saja dibuat oleh manusia dengan mempelajari berbagai molekul kompleks yang ada di dalam DNA tersebut. Oke, terus fungsi yang selanjutnya adalah untuk forensik ilmuwan. Nah, jadi salah satu fungsi DNA yang berguna adalah sebagai forensik di ilmuwan forensik. Nah, jadi mereka menggunakan DNA ini pada darah, kemudian pada spreman, pada air liur, kemudian pada kulit hingga rambut yang tersisa pada tempat kejahatan untuk mengidentifikasi tersangka. Misalnya ada kasus-kasus pembunuhan, seperti itu. Oke, selanjutnya RNA. Nah, jadi RNA yang ada pada materi genetik ini merupakan makromolekul polinukleotida yang merupakan rantai tunggal atau ganda tidak berpilin. Beda sama DNA. Nah, jadi rantai RNA ini terlihat pendek karena terbentuk melalui transkripsi dari fragmen-fragmen DNA. Nah, jadi keberadaan RNA dilihat pendek karena terbentuk melalui transkripsi dari fragmen-fragmen DNA. Nah, RNA ini cukup banyak ditemukan di sitoplasma dan ribosom ya. Nah, jadi keberadaan RNA di dalam sel ini tidak seperti DNA karena mudah terurai dan harus terbentuk kembali. Oke, selanjutnya macam-macam RNA. Nah, materi genetik dijumpai dalam RNA ternyata memiliki peran pembawa sifat. Nah, jadi RNA sendiri terbagi menjadi berbagai macam, yaitu ada mRNA, tRNA, dan rRNA. Nah, yang pertama ada mRNA. mRNA ini merupakan rantai tunggal yang cukup panjang terbentuk dari DNA melalui proses sintesis protein, yaitu proses transkripsi di dalam inti sel. Nah, kalian bisa lihat pada video sebelumnya mengenai sintesis protein. Nah, jadi basa-basa nitrogen yang ada sepanjang rantai mRNA ini adalah kode genetik yang disebut dengan kodon. Nah, mRNA ini memiliki fungsi sebagai pembawa genetik atau kodon yang berasal dari inti sel menuju ke sitoplasma. Nah, kemudian ada tRNA. tRNA ini merupakan rantai tunggal yang pendek yang terbentuk dari materi genetik pada DNA yang ada di dalam inti sel dan kemudian diangkut menuju sitoplasma. Nah, apa fungsi dari tRNA ini? Jadi tRNA ini sendiri memiliki fungsi sebagai penerjemahan kodon. Yang caranya yaitu membawa asam-asam amino yang dibawa dari sitoplasma menuju ribosom dan melekat pada asam-asam amino sesuai dengan urutan dari kodon pada mRNA tadi. Kalau ingin jelas, silakan lihat video yang sebelumnya saya upload, yaitu tentang sintesis protein.
Nah, jadi materi genetik dalam pewarasan sifat yang ada pada tRNA ini memiliki dua ujung pelekatan cukup penting, yaitu ujung yang digunakan untuk pelekatan kodon dan ujung yang satu lagi untuk pelekatan asam amino. Oke, yang terakhir ada rRNA. rRNA ini yang ada pada ribosom yang dibentuk oleh DNA yang ada di dalam inti sel. Nah, jadi rRNA ini memiliki fungsi sebagai mesin perakit polipeptida yang ada pada sintesis protein yang kemudian bergerak dari satu arah ke sepanjang rantai mRNA. Nah, jadi RNA ini tersusun dari berbagai banyak ribonukleotida yang terdiri dari 3 komponen, yaitu gula ribosa, basa nitrogen, serta fosfat. Oke, sudah mengerti sampai di sini mengenai DNA dan RNA? Kalau sudah mengerti, kita masuk ke perbedaan antara DNA dan RNA. Apa sih bedanya? Oke, yang pertama dari lokasi. Sebagian besar DNA terletak di dalam inti sel, di dalam nukleus. Nah, jadi di dalam inti sel tersebut, DNA disusun menjadi struktur padat yang disebut dengan kromosom. Paham? Nah, sedangkan RNA di dalam sel bisa ditemukan pada lokasi yang berbeda, tergantung pada jenisnya. Jadi rantai genetik ini bisa berada di nukleus, bisa juga berada di sitoplasma, atau bisa juga berada di ribosom. Nah, kemudian perbedaan dari strukturnya. Jadi struktur dari DNA adalah helix ganda, yakni 2 buah molekul beruntai yang terdiri dari rantai panjang nukleotida. Sebaliknya, kalau struktur RNA ini umumnya berbentuk helix tunggal, yang terdiri dari rantai nukleotida yang lebih pendek. Nah, selanjutnya dari komposisi gula, DNA mengandung gula deoksiribosa, sedangkan RNA mengandung gula ribosa. Nah, satu-satunya perbedaan DNA dan RNA ini adalah terletak pada gugusnya. Nah, jadi ribosa memiliki satu gugus, yaitu ohamin, yang lebih banyak daripada deoksiribosa. Ini membuat RNA ini lebih tidak stabil dalam basa, sebab ribosa lebih reaktif dibanding dengan deoksiribosa. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi genetik, yaitu ada kromosom, DNA, dan RNA. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, kita telah mempelajari apa itu kromosom, apa itu DNA, apa itu RNA. Jadi kita dapat simpulkan bahwa kromosom adalah buku panduan kehidupan yang tersusun dari DNA dan juga protein, di mana di dalam DNA itu terdapat gen atau juga potongan yang merupakan instruksi khusus yang menentukan segala ciri-ciri yang ada dalam diri kita sehingga kita menjadi seperti ini. Contohnya pada warna rambut orang tua saya coklat, ibu saya hitam, maka saya akan memiliki rambut yang berwarna coklat karena ayah saya lebih dominan kepada saya, dominan gennya. Dan juga warna mata, hingga resiko penyakit itu bisa juga diwariskan secara turun-temurun, dan yaitu penyakit-penyakit tertentu. Sementara itu, RNA itu bisa kita ibaratkan sebagai kurir yang menerjemahkan instruksi dari DNA yang membentuk protein, seperti halnya pekerja pabrik. RNA ini seperti mengikuti blueprint, atau RNA ini akan ikut kepada DNA. Contohnya seperti apa? Nah, saat kita terluka itu, DNA di sel kulit kita mengirim perintah atau sinyal tanda bahaya kepada via RNA untuk memproduksi protein atau kolagen guna memperbaiki luka yang ada di tubuh kita. Atau ketika virus flu menyerang, RNA ini menipu virus sel kita untuk membuat salinan virus yang baru. Ini semua menunjukkan bahwa betapa rumitnya sistem genetika, dan juga betapa menakjubkannya
ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa kepada diri kita. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus bersyukur atas apa yang kita miliki, dan juga jangan sesekali sedikit-sedikit menyakiti diri kita, sedikit-sedikit menyakiti diri kita. Ini juga berlaku, sarannya berlaku bagi diri saya sendiri. Nah, dengan memahami dasar-dasar genetika tadi, kita siap melangkah ke tahap selanjutnya, yakni pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana sifat-sifat itu diwariskan. Nah, di sini saya akan lanjut ke tahap hukum Mendel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan hukum Mendel. Yang pertama adalah kita harus terlebih dahulu sejak kapan, siapa, dan mengapa hukum Mendel ini ada dalam kehidupan kita, sehingga diangkat sebagai ke dalam materi genetika dan pewarisan sifat. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskannya. Nah, hukum Mendel itu ditemukan pada abad ke-19 oleh seorang biarawan bernama George Mendel. Nah, kemudian George Mendel ini melakukan sebuah eksperimen di mana eksperimennya itu revolusioner, yakni mengangkat kacang ercis atau dikenal sebagai Pisum sativum. Kenapa kacang ercis yang menjadi eksperimen? Kenapa bukan tumbuhan lain? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Dari sini, George ini ia menemukan dua hukum pewarisan sifat yang menjadi fondasi genetika modern. Dan saya akan menjawab pertanyaan tadi, mengapa kacang ercis dijadikan sebagai eksperimen? Kenapa bukan tumbuhan lain seperti kacang panjang kah? Nah, di sini saya akan memberitahu kepada teman-teman sekalian mengapa kacang ercis dijadikan sebagai bahan eksperimen. Karena tanaman ini mempunyai sifat yang mudah diamati, seperti pengamatan pada warna biji atau tinggi batangnya, dan juga tanaman ini bisa menyerbu sendiri loh teman-teman. Nah, mari kita bayangkan seperti ini. Gen itu ibaratnya seperti koin yang memiliki dua sisi. Satu sisi itu kita ibaratkan sebagai anak, dan sisi lain itu kita ibaratkan sebagai ibu. Dalam hukum Mendel menjelaskan bahwa bagaimana koin ini diacak, sehingga ketika ia diacak, ia diwariskan ke keturunan selanjutnya. Untuk menjelaskan itu, mari kita lanjut ke penjelasan hukum Mendel. Di sini akan membahas mengapa koin itu bisa diwariskan secara turun-temurun atau secara acak. Nah, yang pertama itu adalah hukum Mendel 1, hukum Mendel yang ditemukan oleh George Mendel. Di sini adalah hukum yang pertama itu, hukum Mendel yang pertama, George menyatakan bahwa gen untuk suatu sifat akan berpisah atau disebut juga sebagai segregasi saat pembentukan gamet. Gamet itu atau pembentukan sel telur dan sel sperma, yang artinya setiap orang tua hanya mewariskan satu salinan gen ke anaknya. Misalnya untuk warna bunga ercis, gen ungu yang disebutkan dengan P besar dominan terhadap putih P kecil. Nah, keduanya itu jika induk heterozigot hasil persilangan P ungu dan putih ini, maka menghasilkan ungu muda atau disimbolkan dengan P besar P kecil. Jika induk heterozigot P besar P kecil kawin, maka anaknya itu di belakang akan menghasilkan P besar ungu dan juga akan menghasilkan
P besar, P kecil atau ungu muda, dan juga menghasilkan P kecil atau ungu putih. Contohnya pada manusia itu seperti apa? Pada manusia itu gen untuk lobus telinga menempel atau resesif dan tidak resesif jika kedua orang tuanya ini merupakan heterozigot atau disimpulkan sebagai EE, maka anak mereka akan mewarisi lobus yang menempel EE. Analoginya seperti mengocok dua kartu lalu membagikan satu kartu dari setiap set ke anak-anak yang diwariskan sifatnya. Kemudian kita masuk pada penjelasan hukum Mendel 2, di mana hukum Mendel 2 ini bersifat hukum pengelompokan bebas. Hukum kedua Mendel mengatakan bahwa gen untuk sifat berbeda diwariskan secara independen. Independen itu berarti bebas, bukan berarti independen doang ya. Independen itu banyak. Independen bebas, jadi warna bunga tidak memengaruhi tinggi batang. Contohnya, pada kacang hercis, gen warna kuning atau hijau dan bentuk biji bulat keriput diwariskan secara terpisah. Induk dengan biji kuning bulat yang disimbolkan dengan Y besar, R besar, dan R besar, dan juga hijau keriput Y kecil, dan R kecil, maka akan menghasilkan anak atau fenotipe 1. Semua anaknya itu kuning bulat atau Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. Tapi di generasi selanjutnya F2 bisa muncul kombinasi baru seperti kuning keriput dan hijau bulat. Nah, kemudian pada manusia gen golongan darah A, B atau O dan warna mata coklat atau biru akan diwariskan secara berpisah. Nah, di sini saya akan menunjukkan diagram Punnett square untuk dua sifat sekaligus. Misalnya pada bunga ungu putih, ungu atau putih ditambah sebagai tinggi badan atau tinggi batang, tinggi atau pendek. Jadi, hukum Mendel ini menjelaskan pola dasar pewarisan sifat, tapi di alam ada banyak pengecualian seperti gen linked atau terpaut atau didominasi tidak lengkap. Kita akan bahas itu di video berikutnya. Oleh karena itu jangan kemana-mana. Di video berikutnya itu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai penjelasan hukum Mendel dan juga contoh-contohnya. Mungkin itu dari saya, kita lanjut video berikutnya.
segregasi. Selanjutnya kita masuk ke hukum Mendel 2 yang berbunyi, pada saat pembentukan gamet, gen dengan sifat yang berbeda akan bergabung atau asortasi secara bebas. Mudahnya gini, misalnya kita ada satu sel induk yang di dalamnya mengandung dua pasang kromosom homolog dengan sifat yang berbeda. Pasangan satu mengatur tinggi tubuh yang dikodekan oleh gen A, dan pasangan dua mengatur warna kulit yang dikodekan oleh gen B. Ketika melakukan pembelahan meiosis, pastinya sel induk tersebut mengalami tahap metafase kan, yaitu tahap ketika kromosom homolog berjejer di tengah atau di bidang ekuator. Nah, tahu nggak sih, ternyata formasi berjejer ini adalah random. Jadi tidak selalu gen dominan sebelah kiri atau yang resesif ada di sebelah kiri, melainkan random. Bisa seperti ini maupun seperti ini. Sehingga ketika terbentuk 4 sel anak, tiap sel anak tersebut pun berisi kombinasi gen A dan B yang random. Bisa jadi sel anak satu memiliki kombinasi A dengan B kecil atau A kecil B besar. Jadi intinya, bergabungnya gen itu terjadi secara random, karena formasi pada tahap metafase pun random. Sehingga tidak ada aturan gen dominan harus berpasangan dengan dominan, begitupun gen resesif harus berpasangan dengan resesif. Gen A besar ini bisa berpasangan dengan B besar maupun B kecil, jadi tidak terbatas. Itulah yang dimaksud dari hukum Mendel 2, jadi hukum bergabung secara bebas. Kalau kita perhatikan, hukum Mendel 2 ini bisa kita buktikan dengan persilangan dihibrid ya. Karena di contoh sel yang kakak paparkan tadi pun kita menggunakan sel yang isinya dua sifat beda, yaitu tinggi badan dan warna kulit. Sedangkan untuk hukum Mendel 1 kita bisa buktikan dengan persilangan monohibrid yang hanya ada satu sifat beda saja, yang sebelumnya sudah kakak jelaskan. Baik, teman-teman sekalian, ini adalah contoh tabel cara menghilangkan hasil persilangan yang sebelumnya, di mana hasil persilangan sebelumnya itu terdapat dua sifat yang berbeda, yaitu AB disilangkan dengan A besar disilangkan dengan A kecil, sehingga menghasilkan A besar A kecil, dan A besar A kecil ini disilangkan dengan B besar dengan B kecil, sehingga menghasilkan A besar A kecil, B besar B kecil. Selanjutnya bisa kita lihat pada tabel ini bahwa persilangan yang kita lakukan sebelumnya itu seperti ini. Dapat A besar A kecil, A besar A kecil, dan juga pada persilangan ini kita bisa lihat contoh peletakan dari persilangan-persilangan yang akan kita lakukan. Nah, di sini adalah letak A besar A kecil A besar. Kita bisa lihat di sini kita bisa menghilangkan A besar A B besar, kemudian A besar B kecil, dan juga begitu seterusnya. Dan di sini kita bisa lihat, kita bisa silangkan seperti ini dan juga seperti pada tabel atau secara langsung saja, tergantung yang mana teman-teman inginkan. Tapi saya sarankan menggunakan tabel saja agar data yang digunakan itu lebih baik dan akurat. Nah, ini adalah persilangan dengan genotipe A besar A kecil dan B besar B kecil. Nah, ini adalah persilangannya A besar A B besar A besar B besar A besar B kecil A kecil B besar dan A kecil B kecil. Setelah kita menyilangkan menggunakan tabel, maka ini adalah hasil persilangan menggunakan tabel, di mana A besar disilangkan dengan A besar A besar, maka menghasilkan A besar B besar B besar. Dan jika kita menyilangkan A besar B besar dan juga A besar
Selanjutnya kita masuk pada persilangan monohibrid intermediat. Apa itu persilangan monohibrid intermediat? Adalah apabila gen dominan dan resesif bertemu akan menghasilkan sifat yang baru atau sifat antara. Nah, contohnya pada persilangan bunga pukul 4 atau disebut juga sebagai Mirabilis jalapa. Bunga merah yang disimbolkan M besar dengan bunga putih yang disimbolkan sebagai M kecil. Mengapa dikatakan dengan bunga pukul 4? Karena pada pukul 4 itulah bunga tersebut memunculkan bunganya. Dia seperti bunga malu-malu. Hingga pukul 4 baru memunculkan bunganya. Nah, selanjutnya pada persilangan ini, jika kita silangkan merah dengan putih atau M besar disilangkan dengan M kecil, maka akan menghasilkan warna yang berbeda dari kedua orang tuanya. Contohnya seperti ini, bunga merah dengan simbol M besar dengan bunga putih M kecil. Jika kita silangkan gametnya M besar dan bunga putih itu gametnya M kecil, maka akan menghasilkan F1 sama dengan M besar M kecil, atau bunga yang dihasilkan itu adalah bunga merah muda. Kita lihat, jika kita menyilangkan, maka menghasilkan bunga merah muda kan? Selanjutnya pada persilangan berikutnya, yaitu contohnya yang ada di samping. Jika kita menyilangkan bunga antar F1 disilangkan hasil yang sebelumnya, yaitu M besar M kecil, disilangkan lagi M besar M kecil. Seperti ini susunan gametnya, M besar M kecil, M besar M kecil. Sehingga F2 itu kita bisa menuliskan tabel atau diagram untuk mendapatkan hasilnya. Nah, pada tabel ini kita letakkan M besar M kecil dan M besar M kecil. Maka akan menghasilkan M besar atau dominan merah, dan M besar disilangkan M kecil, maka akan menghasilkan M besar M kecil atau bunga merah muda. Dan di bawahnya kita silangkan M kecil dengan M besar, maka akan menghasilkan M besar M kecil atau bunga merah muda juga. Dan M kecil maka menghasilkan bunga berwarna putih. Nah, jadi perbandingan rasio genotip sama dengan M besar M kecil dibanding M besar M kecil dibandingkan dengan M kecil, sehingga menghasilkan perbandingan yaitu rasio 1:2:1, di mana perbandingan rasio fenotipe itu M besar itu dominan merah, dan M besar M kecil itu adalah bunga merah 2, terdapat 2 bunga merah muda, dan 1 M kecil yaitu bunga berwarna putih. Nah, di sini kita bisa melihat yang dimaksud dengan gen dominan dan resesif. Jika bertemu, maka akan menghasilkan sifat yang baru. Maka sifat yang baru ini adalah bunga merah muda yang dihasilkan dari persilangan bunga merah muda yang disimbolkan M besar M kecil disilangkan dengan bunga putih M kecil, sehingga menghasilkanlah sifat baru, yakni bunga merah muda yang berbeda dari kedua orang tuanya. Baik, pada materi ini kita akan membahas mengenai aplikasi dan contoh pewarisan sifat dalam kehidupan nyata. Yang pertama adalah analisis silsilah keluarga atau pedigree.
Pernahkah kalian melihat diagram keluarga yang ada pada kotak dan lingkaran? Itu disebut sebagai silsilah Pedigree. Diagram ini membantu kita untuk melacak bagaimana sifat atau penyakit tertentu diturunkan dalam keluarga. Misalnya, jika ada penyakit seperti diabetes ataupun buta warna, kita bisa melihat pola pewarisannya apakah itu termasuk dominan atau resesif atau terkait sebagai kromosom X. Penting untuk mengetahui resiko kesehatan di masa depan nanti. Teman-teman sekalian, bisa kita lihat seperti diagram berikut ini. Di mana dalam diagram ini dia memperlihatkan cara sederhana mengenai pewarisan buta warna dalam keluarga. Analogi seperti peta dan harta karun, tapi bisa dicari dalam pola genetik kan? Kemudian, pewarisan sifat pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita ambil contoh pewarisan sifat pada manusia. Pewarisan sifat pada manusia itu bisa secara turun-temurun, mulai dari ayah ibu ke anak, anak dari anak ke saudaranya. Kenapa dari ke saudaranya? Karena kan satu ayah dan satu ibu. Enggak, itu cuma bercanda. Ini akan dikat ya guys. Contohnya pada pewarisan sifat pada manusia, seperti warna mata yang sama, warna rambut, golongan darah, ataupun bentuk rambut. Bentuk rambut pada anak itu bisa dipengaruhi karena adanya turunan dari orang tua, seperti anak yang memiliki rambut keriting, anak yang memiliki rambut lurus. Itu semua adalah pewarisan sifat yang diturunkan dari orang tua ke anaknya. Tapi tidak selalu persis seperti orang tua, bisa saja mirip dengan neneknya. Seperti saya itu tinggi badan saya tidak seperti orang tua saya, tidak seperti ibu dan bapak saya. Entah kenapa, saya itu tinggi badannya mirip seperti nenek saya, pendek-pendek kecil. Karena mengapa aku bilang begitu teman-teman sekalian? Karena di bapakku atau kita sebut sebagai teta ya, tetaku itu orangnya tinggi, mamaku juga tinggi. Kenapa saya pendek? Ternyata saya pendek karena meniru gen dari nenek saya. Itu adalah salah satu contoh pewarisan sifat teman-teman sekalian. Jadi gen itu bisa berinteraksi dengan cara yang sangat unik, seperti saya tadi semuanya. Kemudian kita lanjut pada contoh berikutnya. Contohnya adalah kelainan genetik akibat mutasi dan pewarisan sifat. Jadi teman-teman sekalian, dalam lingkungan misalnya radiasi, terdapat beberapa contoh kelainan genetik. Seperti halnya teman-teman sekalian mungkin pernah melihat orang yang menderita albino. Mereka yang menderita albino itu sangat unik teman-teman sekalian, karena kulit mereka putih seperti salju, warna mata mereka berbeda, mulai dari rambut sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semuanya putih. Bahkan bulu pada alis, bulu pada mata, rambutnya itu semuanya putih teman-teman semua. Karena mengapa demikian? Karena orang yang menderita albino itu tubuhnya tidak bisa menghasilkan melanin atau pigmen warna, sehingga pada tubuh mereka mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu hanya berwarna putih, dan itu yang menjadikan mereka yang menderita albino itu unik teman-teman sekalian. Kemudian adalah contoh kedua, yaitu thalassemia. Thalassemia itu merupakan kelainan darah yang diturunkan dan menyebabkan seseorang terlihat pucat dan lemas.
Dan contoh berikutnya yaitu Down syndrome. Teman-teman sekalian pasti mengetahui kan apa itu Down syndrome. Down syndrome itu bisa kita lihat pada orang yang memiliki, ada istilah yang mengatakan 1000 muka, memiliki kembaran 1000 muka, begitu. Ini diakibatkan karena kelebihan kromosom, yaitu lebihnya 21 kromosom teman-teman sekalian. Makanya pada mereka yang menderita Down syndrome itu rada-rada mirip, atau kita saja tidak bisa membedakannya, tidak terlalu bisa membedakannya teman-teman sekalian. Jadi tidak semua mutasi itu buruk, ada juga yang netral atau menguntungkan seperti albino tadi. Tidak semua albino itu buruk teman-teman sekalian, karena albino itu bisa menjadikan seseorang yang menjadi unik. Seperti contohnya itu ada model di negara mana ya, intinya adalah model albino itu menjadi model dalam sebuah iklan atau majalah. Itu yang menjadikan albino itu menguntungkan salah satunya. Kemudian seperti mutasi yang contohnya saja mutasi yang membuat bakteri kebal antibiotik, walau ini menjadi masalah ya bagi sebagian manusia. Kemudian penerapan genetika dalam konteks kedokteran dan bioteknologi. Jadi teman-teman sekalian, pada tes DNA itu kita bisa gunakan untuk tes kepribadian, cari tahu asal-usul leluhur, atau mendeteksi penyakit genetik. Kemudian yang kita lakukan itu adalah terapi gen. Ilmuwan saat ini sedang mengembangkan cara memperbaiki gen yang menjadi penyebab penyakit seperti kanker. Kemudian dalam bioteknologi, contohnya saja pada tanaman transgenik, misalnya pada tanaman jagung tahan hama atau kloning hewan seperti domba doli. Kemudian contoh nyatanya itu dalam penerapan genetika dan kedokteran dan juga bioteknologi. Bayangan, contohnya apa kita ya? Bayangan mempunyai aplikasi yang bisa memprediksi resiko atau penyakitmu berdasarkan DNA. Itu bukan karena fiksi ilmiah teman-teman sekalian, tapi berdasarkan apa yang dilihat dan berdasarkan tes yang kita lakukan. Jadi, genetika bukan cuma teori teman-teman sekalian, tetapi genetika ada di sekitar kita, mulai dari wajah yang mirip dengan orang tua, makanan yang kita tanam, hingga terobosan medis. Dengan memahami genetika ini, kita lebih menghargai keunikan diri sendiri dan keluarga. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengeksplor sains untuk mempelajari lebih lanjut apa itu genetika. Halo teman-teman sekalian, kita telah sampai pada akhir video, di mana kita telah mempelajari awal dari genetika dan pewarisan sifat, dan alhamdulillahnya kita sampai pada tahap akhir, yaitu tahap penutup dalam video ini. Jadi, dalam video ini kita telah belajar bahwa genetika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sifat dan karakteristik makhluk hidup diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kita telah melihat contoh nyatanya seperti pada warna mata, golongan darah, hingga penyakit keturunan yang diwariskan melalui gen. Dengan memahami konsep seperti gen dominan dan resesif serta pola pewarisan sifat, kita bisa menjelaskan mengapa kita memiliki kemiripan dengan orang tua atau bahkan dengan nenek moyang kita. Dalam video ini kita telah melihat materi yang menunjukkan bahwa betapa menarik dan pentingnya mempelajari genetika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pentingnya perkembangan ilmu genetika yang pesat seperti tes DNA dan rekayasa genetik membawa banyak manfaat, tetapi juga tantangan etika. Misalnya, tes DNA bisa membantu mengetahui resiko penyakit. Kemudian rekayasa genetik itu bisa menyembuhkan penyakit. Tetapi
kita harus mempertimbangkan juga dampak jangka panjangnya terhadap alam dan manusia. Oleh karena itu teman-teman sekalian, penting bagi kita untuk menggunakan pengetahuan genetika secara bertanggung jawab dan selalu mempertimbangkan aspek moral di balik kemajuan teknologi. Nah, jadi teman-teman sekalian, genetika adalah bidang yang terus berkembang dan masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Saya mengajak kalian, teman-teman sekalian, untuk terus berpikir kritis dan penasaran bagaimana jika kita mengedit gen untuk mencegah penyakit, atau apa dampaknya bagi keanekaragaman hayati. Mari kita eksplorasi lebih dalam dengan membaca buku, mengikuti perkembangan penelitian, atau bahkan terjun langsung ke dunia sains. Jadi jangan ragu untuk bertanya dan berdiskusi, karena setiap pertanyaan adalah langkah menuju pemahaman yang lebih baik. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Saya Ria Amelia Arifin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.